Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Masjid Kuba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat panjang umur, nikmat kita dihadirkan di rumah Allah ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian rutin hari Sabtu pekan pertama pada pagi hari ini. Salam dan salawat semoga selalu tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan insya Allah kita istiqomah menjadi umatnya yang selalu menjalankan ajaran-ajaran beliau sampai hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada kesempatan pagi hari ini akan diisi oleh Ustadz DK Kurniawan SPD. Alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita. Marilah sama-sama kita siapkan diri kita untuk menerima materi yang disampaikan oleh beliau, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa telurkan kepada keluarga, anak kita, dan teman-teman kita. Dan marilah kita awali kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz DK Kurniawan SPD kami persilahkan. Baik, sedang masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik jamaah Masjid Kuba yang dicintai oleh Allah SWT, mudah-mudahan dengan kita selalu semangat dan ikhlas dalam menjawab sebaik-baiknya doa, yaitu salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin limpahkan kebahagiaan dan keberkahan hidupnya sampai akhir hayat.
Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah jauhkan dari berbagai penyakit dan musibah. Allah limpahkan rezeki yang halal dan barokah. Allah jadikan keluarganya, anak keturunannya, pasangannya soleh-soleha, menjadi keluarga ahli surga. Dan kelak meninggal dunia nanti Allah berikan anugerah husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang diberikan keistimewaan. Keistimewaan sebagai orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan salah satunya adalah berada di waktu-waktu yang sangat agung, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kita bukan hanya berada di waktu yang sangat agung itu, tapi kita juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan amalan yang dicintai Allah. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, beliau bersabda, "Ma min ayyam al-a'malus shalih fiha." Tidaklah ada hari-hari yang amal-amal soleh yang dilakukan pada hari itu ahabba ilallah, lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min hadhil ayyam, daripada hari-hari itu, yaitu hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah. Hari ini kita memasuki tanggal berapa? Tanggal 2 Dzulhijjah. Kalau yang ikut Saudi masuknya tanggal 3 sekarang. Kita ikut fatwa ulama kita. Nah, ketika kita duduk di sini dengan merangkaikan ibadah kita sejak dini hari tadi, tahajud, kemudian sholat subuh, dan kita langsung melakukan amalan yang istimewa, yaitu beriktikaf. Ya, yang belum niat iktikaf langsung dalam hatinya niat, aku niat beriktikaf di rumah Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita isi selama iktikaf ini dengan zikrullah. Salah satu bentuk zikir adalah majelis ilmu. Amalan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian nanti setelah masuk waktu syuruk, kita tutup masing-masing dengan sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Waduh, dahsyat betul ini. Kenikmatan yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Karenanya mari sama-sama kita wujudkan rasa syukur kita atas karunia yang sangat agung ini dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh. Dengan bergairah mereguk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang kita butuhkan dari pertemuan hari ini adalah kita butuh ampunan Allah. Karena di antara setiap detik yang berlalu selama kita duduk di sini, mendengarkan, menyimak, merenungkan, berguguran dosa-dosa kita. Mengalir deras pahala kita. Dan Allah tingkatkan derajat kita. Masya Allah, tabarakallah. Dan dari majelis ini pun kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh pahala dan seterusnya. Nah, apalagi tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sesuatu yang memang sangat kita butuhkan. Kita butuhkan untuk apa? Untuk bisa menghadapi momentum ibadah agung sebentar lagi. Yaitu ibadah
Aidul Kurban bagi kita yang tidak sedang menjalankan ibadah haji. Dan ibadah haji itu sendiri bagi yang akan menjalankan ibadah haji. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya mohon izin supaya menambah keberkahan kita, kajian kita kali ini ditayangkan sekaligus lewat link Zoom. Ya. Walaupun di masjid sudah ada link YouTube. Kenapa? Karena sedianya ini saya harus berada di tempat manasik haji. Ada jemaah haji kami yang akan berangkat, insya Allah besok, ya, sedang melaksanakan manasik dari kemarin, sehingga materinya digabung. Ya, materi yang saya sampaikan harusnya di sana, karena memang pas, jadi diikuti oleh jamaah dari salah satu travel yang sekarang sedang menginap di hotel. Ya, mohon izin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, pengurus DKM, pahalanya ngalirnya lebih banyak, siarnya lebih luas insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Masjid Kuba maupun di YouTube dan di Zoom yang Allah muliakan, ketika kita sedang berada di bulan Zulhijjah, maka hal yang harus kita sadari adalah kita sesungguhnya sedang menjalankan peran kita yang paling dasar sebagai seorang mukmin, yaitu peran untuk bisa menangkap pesan-pesan yang ada di balik momentum ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Apalagi seorang mukmin itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggali pesan dari terjadinya setiap peristiwa. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita sering dengar ayatnya dalam surah Al-Imran, inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di balik terjadinya penciptaan langit dan bumi, yaitu berarti dimensi ruang, kejadian-kejadian, dan di balik terjadinya pergantian siang dan malam, yaitu dimensi waktu, terdapat pesan, terdapat tanda yang harus ditangkap oleh orang-orang beriman yang karenanya, ya karena mampu menangkap pesan-pesan itu, kita diberikan julukan sebagai ulul albab. Iya Pak, setiap mukmin ketika berhadapan dengan momen-momen kejadian setiap hari, dia harus mampu mengambil hikmahnya. Apalagi kejadian yang besar seperti ibadah Idul Kurban, ibadah haji. Maka sebelum kita memasuki momentum ibadah Idul Kurban, ya, kewajiban kita adalah berusaha mengetahui ilmunya dulu. Nah, ilmu yang berhubungan dengan ibadah haji dan Idul Kurban ini begitu luas. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebagian kecil dari ilmu yang harus kita pahami, kita hayati ketika kita nanti akan menjalani ibadah ini, baik yang berhaji maupun yang beridul kurban. Supaya apa? Supaya kita bisa memastikan ibadah itu, ya kan, tujuannya beribadah kepada Allah itu kan agar diterima oleh Allah. Allah ridho kepada ibadah kita, menerima ibadah kita. Ya, harus didasari dengan ilmu supaya bisa diterima. Kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa fihi amruna, barang siapa yang melakukan amalan tanpa didasari oleh ilmunya, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Nah, supaya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari ilmunya. Dan yang dimaksud dengan ilmu itu bukan hanya ilmu fikih, bukan hanya tuntunan tata cara, bukan hanya aspek ritual, tapi yang paling penting juga adalah spiritualnya, secara ruhnya. Apa yang menjadi ruh dari ibadah haji dan kurban? Ya, makanya tema kita kali ini adalah bagaimana kita ingin menggali spirit dari ibadah kurban. Yang saya sebut, ya, spiritnya atau ruh dari ibadah haji dan kurban ini adalah apa? Ikatan cinta. Ya, ini mohon maaf ibu-ibu khususnya, ini kita bukan ngomongin tentang sinetron ya.
Ikatan cinta antara aku dan dia. Antara diri kita dengan Allah. Itulah inti dari spirit kurban. Nah, di mana kita bisa menemukan roh bahwa ibadah kurban dan haji itu adalah berbicara tentang ikatan cinta antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dilihat dari nilai-nilai yang ada dalam ibadah tersebut. Ya, yaitu melalui sebuah nama besar yang ada di balik momentum ibadah haji dan kurban, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi intinya kita ingin meneladani tokoh besar di dalam ibadah haji dan kurban. Karena ibadah haji dan kurban ini ya ada dan disyariatkan menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Riwayatnya, sejarahnya adalah melekat kepada perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Diabadikan perjalanan ibadah Nabi Ibrahim dan kemudian diperintahkan menjadi perjalanan ibadah kita. Maka ketika kita menjalankan ibadah ini, ibadah haji maupun ibadah kurban, kita harus merujuk kepada bagaimana awalnya. Ibadah ini pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapapun yang melalui ibadah kurban, ibadah haji dan kurban, ya, itu harus memahami bagaimana ibadah itu dilakukan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ingin belajar mencintai Allah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pertanyaannya adalah, yang pertama, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Secara historis tentu tadi, sekali lagi, karena Ibrahimlah yang mengawali melakukan ibadah ini. Tapi secara substansial, kenapa Ibrahim yang kita teladani? Pertama adalah karena Ibrahim merupakan salah satu hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Jadi jelas kenapa kita meneladani Ibrahim, karena dia adalah manusia yang top, manusia yang dipuji, dipilih, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain juga ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedudukan mulia Ibrahim. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Orang soleh. Di ayat 130 dari surah Al-Baqarah. Jadi kalau ada orang yang sangat istimewa dipilih, orang akan ngikutin. Umumnya begitu. Tapi ini yang milih adalah Allah Subhanahu wa taala. Gimana nggak istimewa? Yang kedua, saking istimewanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini namanya itu diabadikan. Diceritakan di dalam semua agama samawi. Dalam kitab-kitab suci agama samawi selalu diceritakan Nabi Ibrahim. Dan di dalam sejarah Nabi Ibrahim namanya itu abadi sampai sekarang. Ibrahim itu hidup kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Tapi 4.000 tahun yang lalu sampai sekarang terus terkenal, itu kan bukan orang sembarangan. Dan karenanya di dalam Islam pun itu dijadikan model ideal. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau survei kecil-kecilan dari juz 1 sampai juz 30 dalam Al-Quran, selalu ada kisah Ibrahim. Selalu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan hidup Ibrahim alaihissalam. Makanya namanya diabadikan juga di dalam Al-Quran, yaitu surat Ibrahim. Surat keberapa Bapak Ibu? Surat ke-14. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, bayangkan, ya, Allah itu di dalam Al-Quran, juz 1 sampai 30, ngomongin terus tentang kisah hidup Ibrahim. Ngomongin tentang karakter seorang hamba yang soleh, Ibrahim ceritanya. Ngomongin tentang seorang anak yang soleh, contohnya Ibrahim. Sebagai seorang suami yang soleh, contohnya Ibrahim.
Sebagai bapak yang soleh, contohnya Ibrahim. Sebagai seorang warga masyarakat yang baik, contohnya Ibrahim. Dalam kegigihan beribadah, contohnya Ibrahim. Dalam hal kehebatan berdoa, contohnya Ibrahim. Dalam contoh bersedekah, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Seakan-akan ya, kita melihat di sini Allah tuh seneng banget ceritain Ibrahim. Kalau Allah begitu seneng ceritain Ibrahim, kita sebagai hamba Allah itu kan harusnya penasaran, siapa Ibrahim ini? Makanya orang-orang yang melalui ibadah haji dan ibadah kurban tanpa memahami profil Ibrahim, tanpa menggali keteladanan dari Ibrahim, maka ibadahnya tidak akan sempurna. Dan karena keistimewaan itulah Ibrahim alaihissalam diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu gelar yang hanya dimiliki oleh 5 manusia di muka bumi dari dulu sampai akhir zaman. Tidak ada lagi gelarnya, yaitu gelar sebagai ulul azmi, bersama dengan Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelarnya luar biasa. Kalau manusia punya gelar, nanti akan dapat bergiliran yang lain kan. Kalau gelar tinju atau gelar sebagai juara dunia, itu kan nanti berganti-ganti dan terus berlangsung. Banyak yang menerima, tapi ini istimewa. Bahkan lebih dari itu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dimuliakan Allah dengan memiliki satu gelar yang hanya dimiliki oleh 2 manusia di muka bumi, yaitu beliau dan Nabi Muhammad SAW. Ya, yaitu uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Allahu Akbar. Ini betul-betul bukan orang sembarangan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, juga ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gelar yang hanya dimiliki oleh 1 manusia di muka bumi saja, yaitu beliau sendiri. Yaitu gelarnya sebagai Khalilullah atau Khalilur Rahman. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Masya Allah. Ini nggak sembarangan. Nabi Ibrahim itu diabadikan dalam sejarah, dalam kitab suci. Ya, diberikan gelar yang sangat agung. Bahkan saking dahsyatnya keistimewaan Ibrahim ini, namanya itu bukan hanya diabadikan ribuan tahun dalam sejarah, bukan hanya diabadikan dalam kitab suci, dan dalam seluruh negara di dunia ini ada jalan Ibrahim, nama Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim juga namanya diabadikan di mana? Di mulut kita. Di mulut kita. Betul nggak? Sadar nggak? Nabi Ibrahim itu diabadikan di mulut kita dengan cara apa? Dengan cara kita selalu menyebut-nyebutnya setiap hari gitu. Betul kan? Gak sadar kalau selama ini kita selalu nyebut-nyebut nama beliau. Pertanyaannya adalah, berapa kali kita nyebut nama beliau dalam setiap hari? Banyak, iya. Coba kita renungkan. Berapa kali? Kita baca apa? Apa menyebut nama beliau pada saat baca apa? Tahiyat. Barakallahu fikum. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sholat setiap hari minimal 5 kali sehari, sholat wajib ya, berarti berapa kali kita menyebut nama beliau? Coba hitung. 34. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada lagi yang punya pendapat? 17 kali 2 ya, 34. Yang gampang itu. Kita nggak pernah ini nih, simulasiin, ngitung ini benar-benar. 10, ada yang 34, 10 nih. Mana yang benar nih? Berapa lagi Pak Bu? Berapa kali? Seminim-minimnya kita nyebutin nama Ibrahim. Berapa kira-kira? Kan nggak ngeh kita selama ini. Ya, boro-boro merenungkan spiritnya. Ya. Yang kita lakukan secara ritual pun kita banyak yang belum sadar. Kita menyebutkan nama beliau pada saat membaca tasyahud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Ibrahim. 1. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. 2. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. 4 kali dalam 1 kali tahiyat. 4 kali ya? 4 kali. Nah, dalam 1 hari kita tahiyatnya berapa kali? Tasahudnya berapa kali minimal? Hah? Wah, ini kok ngaji kok malah tambah pusing mikir matematika gitu ya. Disuruh mikir. Ya memang namanya mengkaji ya mikir. Jadi berapa kali kita dalam 1 hari bertasyahud minimal? Hah? Minimal
5. Berapa, Pak? Subuh sekali jadi berapa totalnya? Total 9 kali, betul. 9 kali 4 berapa? 36. 36 kali dalam satu hari. Bapak Ibu sekalian, kita sayang sama istri kita, betul? Sayang sama anak kita, berapa kali kita memanggil nama mereka setiap hari? Mah, paling mau makan gitu kan, minta bikinin kopi, berangkat kerja mah, berangkatnya coba hitung. Lebih gak? Dari, sampai gak 36 kali? Orang yang kita cintai sekalipun itu belum tentu kita panggil. Tentu saja ini lebih dahsyat. Rasulullah SAW lebih banyak lagi panggilannya daripada Nabi Ibrahim. Ya. Nah, maksud saya, coba kita renungkan 36 kali mulut ini menyebut Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Dan kalau kita kali saja, kalau minimal satu hari 36, tapi kan enggak kan, prakteknya kan kita lebih kan. Apalagi tergambar dari wajah-wajah yang hadir di sini, ayah, anda, dan ibunda, bapak-bapak ibu sekalian, tampak terpancar ini wajah-wajah ahli tahajud, ahli duha, ahli rawatib, yang sholatnya pasti lebih dari 5 kali, tasahudnya lebih dari 9 kali. Katakanlah bisa 50 kali saja misalnya, minimnya. 50 kali kalau satu hari. Kalau 100 hari jadi 5.000 kali kan? 5.000 kali. Kalau 1.000 hari, 50.000 kali. Kalikan dengan puluhan tahun usia kita. Dan kalikan lagi dengan jumlah kaum muslimin di seluruh dunia sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Berapa miliar doa yang mengalir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang harus kita sama-sama renungkan sekarang adalah, ya, ini yang harus kita tafakuri betul. Kan nggak mungkin Allah mensyariatkan kita untuk nyebut-nyebut Ibrahim terus-menerus sampai jumlah yang ribuan, puluhan ribu kali, ratusan ribu kali. Kita sendiri, itu kalau nggak ada maksudnya. Pasti ada maksudnya kan? Maksudnya apa? Kita disuruh nyebut-nyebut nama beliau, sebagaimana juga nyebut nama Nabi Muhammad SAW ya. Itu disuruh untuk menggali inspirasi. Menggali keteladanan. Kita tuh disuruh untuk, wah Ibrahim, Ibrahim. Ibrahim ini lebih viral dari YouTuber yang paling terkenal di seluruh dunia sekalipun. Iya nggak? Subscribernya Ibrahim ini berapa banyak nih? Oh, miliaran. Kalau sejak zaman dulu kan. Yang follow, yang like Ibrahim ini banyak, luar biasa. Artinya ini bukan orang sembarangan. Makanya kita disuruh untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kita selalu sebut nama beliau di dalam sholat kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, dan karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran memang sengaja dijadikan contoh teladan di seluruh dunia, di seluruh alam semesta sampai akhir zaman. Wa tarokna alaihi fil akhirin. Sengaja. Dan ini yang harus kita pahami. Artinya kalau kita sebentar lagi akan memasuki ibadah haji atau Idul Kurban, belum merasakan getaran-getaran inspirasi dari kehidupan Nabi Ibrahim, maka nggak sempurna ibadah kita. Baik, itulah sebabnya mengapa Allah menjadikan Ibrahim sebagai pemimpin umat manusia. Maksudnya pemimpin itu imam teladan. Ya. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Apalagi kedahsyatan Ibrahim yang membuat kita menjadi semakin penasaran seharusnya untuk bisa meneladani beliau. Ini doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan dengan sangat luar biasa. Kalau ada orang yang doanya dikabulkan itu kan luar biasa. Ya, jangankan Nabi Ibrahim. Ini kalau dalam tradisi masyarakat kan ada orang yang suka minta doa sama Pak Kiai gitu kan. Ustaz tolong doakan saya gitu kan. Karena kita yakin beliau dekat sama Allah sehingga doanya diijabah. Ya, doanya makbul, minta. Bahkan itu yang bahkan ada yang sampai berlebihan, yang cium tangan sama Habib atau Kiai, wah, yakin luar biasa. Ada yang berlebihan, yang gulu. Tapi pada dasarnya kita selalu yakin kalau ada orang yang soleh, itu kita meyakini doanya mustajab. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam sebegitu luar biasanya juga para ulama memberikan julukan gelar sebagai
Abul Anbiya, bapaknya para nabi, serta bapak tauhid, saking dahsyatnya. Nah, jadi kalau boleh kita garis bawahi, ya, memahami tentang kedudukan Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa momentum ibadah haji dan kurban yang kita akan jalani sebentar lagi, itu membawa pesan sakral. Apa pesannya? Yaitu bagaimana kita harus bisa menggali, menghayati nilai-nilai keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan berusaha untuk menjalani hidup kita dengan mengikuti nilai-nilai, dengan mengikuti model ideal yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Meskipun tentu kedudukan kita tidak akan pernah bisa menyamai beliau, tapi nilai-nilai dan spirit yang beliau jalani di dalam hidupnya harus kita jalani dalam kehidupan kita. Nah, seperti apa keteladanan Ibrahim alaihi salam? Nah, ini yang mau kita gali nih. Ya. Yaitu Ibrahim alaihi salam memiliki nilai-nilai yang sangat luar biasa, yang itu kemudian menjadi spirit dari ibadah haji dan kurban. Ini ilustrasi kondisi kota suci Mekah di zaman dahulu, ya, 4.000 tahun yang lalu. Ilustrasi aja ya, bukan gambar yang sungguhnya. Ya. Tanah yang gersang, yang tandus. Kita lihat bagaimana Ibrahim alaihi salam sampai diabadikan, dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi kesayangan Allah karena bermula dari perjalanan hidupnya sebagai seorang hamba Allah yang taat sejak muda. Dan momentum puncaknya adalah ketika Ibrahim menjalankan perintah Allah untuk mendatangi tempat ini. Lembah Mekah yang tidak ada kehidupan, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ini puncaknya di sini. Tapi sebelum sampai ke puncak ini, Ibrahim alaihi salam ternyata memiliki sifat-sifat, memiliki karakter yang luar biasa. Kita lihat bagaimana Allah menorehkan sifat-sifat Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah apa? Taat. Ketaatan yang luar biasa. Totalitas, habis-habisan. Bahkan sejak usia muda dia taat kepada Allah, taat kepada fitrahnya. Ketika kaumnya menyembah berhala, nggak masuk akal. Patung, nggak bisa ngomong, tampangnya jelek, menyeramkan, tapi diagung-agungkan, disembah. Nggak masuk akal. Fitrahnya berkata enggak. Ini bukan Tuhan ini. Walaupun dalam proses manusiawinya beliau sempat mencari Tuhan yang maha agung itu, dia menduga ini matahari. Ya. Hadza Rabbi, gitu kan? Di dalam surah Al-An'am. Tapi kemudian ketika matahari terbenam, la uhibbu minal afil. Kalau tenggelam berarti bukan Tuhan. Melihat bulan, bintang, enggak. Itu fitrahnya begitu. Mencari kebenaran. Akhirnya Allah berikan wahyu. Dan beliau menerima wahyu dari Allah tentang tauhid. Menyembah Allah. Dan itu yang kemudian beliau dakwahkan. Dia tak jalankan masa mudanya. Kemudian juga ya, bukan hanya ketaatan dalam berdakwah, tapi ketaatan apapun yang diperintahkan oleh Allah dijalani. Bukan hanya perintah berdakwah. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah berikan bagaimana perintah-perintah ujian begitu banyak dan semuanya dijalani oleh Ibrahim alaihissalam. Diikuti. Bahkan perintah-perintah yang mungkin dalam kacamata orang umum tidak masuk akal itu apa? Disuruh oleh Allah untuk, ya dengan bimbingan Allah ya, tentu saja, meruntuhkan berhala-berhala. Ya kan? Itu kan atas bimbingan wahyu kan beliau melakukan itu. Jalanin. Dia tahu risikonya, tapi dijalanin. Dan tapi itulah yang membuat justru dakwahnya semakin kuat. Dan resikonya beliau ketika harus mengalami eksekusi, dibakar hidup-hidup, Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Kenapa? Ketaatan itu yang membuat Allah bahkan melanggar ya sunatullahnya sendiri, melanggar ketetapannya sendiri, yang dimana api itu panas tapi bisa berubah menjadi dingin. Ya nar, wahai api, kuni bardan,
Jadilah engkau dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Selamatkan Ibrahim alaihissalam. Taat. Bukan cuma itu, ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdakwah sementara beliau keinginannya belum terwujud untuk punya anak, tetap terus berdakwah puluhan tahun. Dan kemudian ketika punya anak, senang-senangnya punya anak, diperintahkan oleh Allah untuk berpisah dengan anaknya, disuruh untuk datang ke lembah Mekah tadi yang jaraknya ribuan tahun. Taat juga siap. Nggak protes sama sekali. Ya Allah, yang bener aja ya Allah, ini saya baru punya anak ini. Masa saya kayak nggak ada sama sekali yakin dengan perintah Allah. Kemudian bahkan ketika diperintahkan oleh Allah sesudah dia ketemu lagi dengan anaknya di Mekah setelah Ismail berusia belasan tahun, diperintahkan oleh untuk apa? Berpisah lagi, tapi berpisahnya bukan berpisah sembarang, berpisah permanen. Disuruh disembelihnya, kan nggak masuk akal kan? Dan setan terus terang menggoda, nggak masuk akal itu terus. Tapi dia laksanakan. Nah, itulah ketaatan Ibrahim. Dan ini yang membuat Allah kagum. Ini rahasia yang membuat beliau mendapatkan kemuliaan yang super dahsyat di seluruh alam semesta. Diabadikan dalam sejarah, diabadikan dalam kitab suci, didoakan oleh miliaran kaum muslimin sejak zaman dahulu. Bermiliar-miliar doa yang sudah dia dapatkan. Kenapa? Karena taat. Pelajarannya apa? Kita juga akan bisa mendapatkan kemuliaan kalau betul-betul mau melakukan ketaatan secara totalitas dan ikhlas tentu saja. Nah, untuk bisa melaksanakan ketaatan itu perlu apa? Ini yang menjadi karakter Ibrahim yang kedua, yaitu apa? Dia mempunyai semangat berkorban. Karena untuk taat kan ada konsekuensinya kan? Dalam bab ini, ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua sekalian jemaah Kubah adalah orang-orang yang sudah mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kalau kita begini kan pengennya kan membayangkan suatu saat kita akan bisa bertemu dengan beliau. Amin ya Rabbal alamin. Kayak gimana sih sosoknya gitu kan? Jangankan Nabi yang agung seperti beliau, ya ada orang terkenal aja, ustadz terkenal aja, kalau kita ya sering dengar namanya kita pengen ketemu, pengen foto bareng gitu kan? Ya, misalnya siapa ustadz yang terkenal, yang kita kagumi, yang luar biasa, Agim gitu misalnya. Oh, seneng banget kalau beliau datang ke sini. Apalagi ini. Nah, Ibrahim alaihissalam ini yang membuat beliau taat adalah karena dia rela berkorban. Seperti halnya kita duduk di sini kan berkorban kan? Duduk, pegel, ya. Nah, Ibrahim alaihissalam mengorbankan semuanya dalam hidupnya. Mengorbankan waktunya, mengorbankan masa mudanya, mengorbankan batinnya, rasa takutnya dikorbankan. Dia dakwah. Bahkan dia korbankan nyawanya. Bahkan dia korbankan kebahagiaannya, dia korbankan. Kebahagiaannya menimang anak, membersama anak, dikorbankan. Belasan tahun. Bahkan bukan hanya kebahagiaan, bahkan nyawanya pun dikorbankan, anaknya pun dikorbankan. Atas perintah Allah. Dan karena dia selalu lulus, berhasil, itu yang membuat Allah tuh kagum. Nah, untuk bisa berkorban, maka dia berusaha keras, berjuang. Ini kehebatan Ibrahim, seorang pejuang, seorang yang gigih dalam menjalankan ketaatan. Ya, dia berjuang melawan godaan setan. Berjuang melawan godaan hawa nafsu. Ketika setan menggoda itu kan makanya kemudian diabadikan menjadi amalan ibadah apa? Melontar jumroh. Setan. Ya, dilawan setan itu. Ya. Nah, apa yang membuat beliau mau melakukan ketaatan yang luar biasa dahsyat? Mau melakukan pengorbanan yang luar biasa dahsyat? Mau berjuang untuk bisa tetap istiqomah menjalankan ketaatan dan pengorbanan itu adalah karena beliau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu adalah sebuah rasa yang sangat agung di dalam jiwa kalau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana cinta itu pengertian umumnya bisa berlaku kepada apa saja, ya. Maka ketika cinta itu ditujukan kepada Sang Maha Pencipta yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam itu sangat dahsyat dampaknya. Bapak sekalian, cinta itu adalah rasa damai, rasa bahagia ketika kita mengabdi kepada sesuatu. Contoh yang paling gampang, sederhana aja nih. Ya.
Dan ini terjadi pada diri Nabi Ibrahim. Karena cinta dia akhirnya taat. Sebagaimana ada pepatah mengatakan dalam bahasa Arab, man ahabba syai'an ata'ahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan mentaatinya. Contoh, ya. Kita tahu ada tradisi atau kebiasaan hobi di sebagian masyarakat kita tuh hobi memelihara hewan. Ya, burung, kucing gitu kan. Betul nggak? Ya. Apa ikan, Masya Allah tuh ya. Apalagi banyak macam-macam. Karena senang, karena rasa suka dengan burung, dengan ikan. Apa yang dilakukan? Orang yang mencintai burung, Bapak Ibu sekalian, dia rela sampai membersihkan burung itu. Setiap berapa hari sekali dibersih. Itu burung. Padahal bos bukan, gitu kan. Tapi karena senang kan. Ikan, dibersihin kolamnya, dikasih makan. Kucing juga begitu. Dibawa berobat ke dokter, gitu kan. Hobi. Dia menjadi pelayannya, dia berkorban, mengorbankan waktunya, biayanya, pikirannya, selalu karena cinta, ada kenikmatan, gitu loh. Itu cinta tuh. Contoh penerapan cinta yang sederhana, ya kan? Nah, pertanyaan kita adalah, apakah kita kepada Allah tuh kayak begitu? Udah kayak begitu belum? Ini nih pelajaran dari Nabi Ibrahim. Sebegitukah kita mentaati Allah sudah dengan rasa cinta? Waduh, sampai rela melakukan apapun, udah bahagia banget, senang melakukannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memang memberikan segala-galanya. Harusnya kecintaan kita tuh dahsyat banget. Itulah sebabnya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu besar cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita berbinar-binar dalam hidup ini? Yang membuat kita senang, nikmat, bahagia? Kebanyakan urusan dunia. Dapat proyek, menang tender, dapat hadiah ini. Walaupun itu manusiawi wajar, tapi ternyata kita belum sungguh-sungguh merasakan kenikmatan jiwa pada saat berinteraksi dengan Allah. Dipanggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, waktu sholat lagi. Ada yang sama kayak begitu? Aduh, sudah sholat lagi, bahagia. Kan kita biasa-biasa aja kebanyakan kan. Nah, maka kita tarik secara konkret dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin berkaitan dengan kita mengambil ibroh dari momentum Idul Kurban. Ya. Dan ibadah haji ini adalah pecut buat kita semua untuk mengoreksi ibadah kita. Ibadah kita memang sudah tekun, sudah rajin, tapi sudahkah betul-betul dilandasi oleh cinta? Tanda-tanda ya sholat kita itu sudah dilandasi cinta adalah kita apa? Kita menikmatinya, kita enjoy ketika menjalankan ibadah itu tuh enjoy, nikmat. Khususnya ibadah sholat, kita akan merasakan kekhusyuan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah merasakan kenikmatan dalam sholat? Sudah merasakan enjoy, asik banget. Bukan menikmati semata-mata karena ya tempatnya nyaman, imamnya bacanya bagus seperti kita di sini. Bukan, tapi ruhnya, intinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba tes, Bapak Ibu sekalian. Tes. Ini kalau kita sudah betul-betul memiliki ikatan cinta ya. Kan kita bicara soal ikatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda dan ibunda, Bapak Ibu sekalian. Sholat itu sebetulnya nikmat apa enggak? Nikmat ya? Nikmat. Kalau nikmat itu pengennya lama atau sebentar? Pengennya nambah apa enggak? Kenyataannya? Enggak. Buat sebagian kita mungkin banyak yang pengen nambah, pengen lama gitu. Tapi jujur deh, siapa di antara kita yang pernah mengalami, ini refleksi ya, termasuk buat saya juga. Siapa di antara kita yang pernah mengalami ketika sholat di belakang imam kayak tadi ya, yang bacanya bacaan jahar gitu. Itu ketika imam membaca ayat Al-Quran itu terjadi percakapan di dalam dirinya. Ketika imam selesai membaca waladdallin amin gitu. Itu muncul suara, baca apa nih imam nih? Baca apa nih imam? Seakan-akan muncul percakapan kayak gitu. Baca apa nih? Baca apa nih? Ketika imam membaca ayat yang kita familiar, sudah kenal, sudah hafal dan tahu durasinya. Qul huwallahu ahad. Yes.
Tapi ketika imam membaca ayat yang asing di telinga kita, kita nggak tahu durasinya. Berapa lama, kapan selesainya. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Waduh, surat Ar-Rahman. Wah, urusannya panjang nih. Dan percakapan itu nggak selesai, terus muncul. Percakapannya apa bunyinya? Yaitu bunyinya mengharap-harap. Hati ini berbunyi atau bersuara. Ini nih mudah, yang ini terakhir nih. Mudah ini terakhir nih. Yaitu ketika imam membaca, apa tadi tulisannya? Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Apa tulisannya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi kalau suara imam itu sudah memanjang dan merendah. Kita tuh langsung menebak-nebak. Nih, ruku nih habis ini nih. Allah. Seolah ada suara begitu. Tapi ternyata imam nyambung lagi. Marojal bahraini yaltaqiyan. Aduh, nyambung lagi ternyata. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nih. Allah, gitu kan salah. Tapi enggak. Ya rujum. Aduh, kecelek lagi. Jadi nebak-nebak terus kapan berakhirnya bacaan imam gitu. Ya. Ada nggak perasaan gitu? Ada, jujur. Mari kita jujur. Saya juga begitu. Ya Allah, ini kapan selesainya? Orang yang sudah mencintai Allah ketika beribadah, itu nggak nunggu-nunggu kapan berakhirnya. Malah sebaliknya, dia akan merasa sedih kalau berakhir. Contohnya apa? Orang yang udah senang sama musik, Bapak sekalian ya, kita pernah dengar musik semua, itu ya, habis dengerin musik, udah selesai, diputar lagi nggak? Diputar lagi. Iya, wah enak. Iya, apalagi tembang-tembang masa lalu ya, tembang-tembang kenangan gitu kan. Waduh, asik diputar lagi gitu. Tapi kita kepada Allah seringkali begitu. Ya. Nah, sholat itu berarti belum terasa nikmat buat kita. Dan itu tandanya apa? Tandanya kita belum mencintai Allah. Kenapa? Karena kita belum mau mengorbankan. Pada saat kita sholat, kita apa yang kita korbankan? Yang kita korbankan adalah pikiran kita yang lain. Mikirin ini, mikirin itu. Ya kan? Dan ternyata kita belum sungguh-sungguh belajar untuk meningkatkan keterampilan dalam sholat khusyuk. Kenapa? Setiap sholat kita masih terganggu dengan yang lain-lain. Kita belum fokus sama Allah. Bapak Ibu sekalian, sholat itu kan tadi katanya nikmat ya. Pertanyaannya. Kapan saat yang paling nikmat di dalam sholat? Pada saat melakukan gerakan dan pada saat membaca apa? Di dalam seluruh gerakan sholat. Yang paling nikmat buat kebanyakan kaum muslimin. Saat kapan? Sujud. Masya Allah. Sujud ya. Mudah-mudahan jadi ahli sujud ya. Ayahanda dan kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Kan saya bilang buat kebanyakan kaum muslimin. Dan ternyata survei membuktikan saat yang paling nikmat buat kebanyakan kaum muslimin adalah saat gerakan dan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yes, saya lega deh, ada hamil saya. Sambil mijit kaki tuh, pegel nih kaki. Ini lama banget bacanya tadi imam. Bacanya suratnya nggak ketahuan kan gitu kan, orang kalau nggak tahu durasinya kan jadi udah menebak-nebak, menunggu-nunggu. Ya. Nah bahkan ayah dan ibunda Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, ada orang-orang ya yang saking sholat itu belum betul-betul khusyuk ya, belum betul-betul nikmat, dan berarti belum ada rasa cinta, belum ada pengorbanan di situ, dan belum sempurna berarti ketaatannya. Dia sampai-sampai menghendaki sholat itu berakhir dengan cepat. Bukan hanya secara psikologisnya dia nggak nyaman, belum enjoy dengan sholat, tapi fisiologisnya pun nggak nyaman. Ya ini karena saya pakai ini, saya nggak bisa mencontohkan, tapi bayangkan aja ya. Bayangkan ada orang-orang yang sholat itu ketika dia sudah berada pada posisi sujud terakhir. Sujud terakhir sebelum duduk tawarruk ya. Pernah nggak Bapak Ibu, yang melihat atau mengalami sendiri gitu ya, ada orang yang sholatnya itu ketika sujud terakhir itu kaki kirinya itu udah dimasukin duluan ke bawah kaki kanan. Pernah gak ngeliat atau ngalamin? Ya kan? Udah masuk duluan tuh. Ya. Sehingga nanti pada saat bangun, Allahu Akbar, udah gak perlu capek-capek lagi narik kaki. Udah siap. Apa itu? Mencuri start apa mencuri finish lagi? Kan kalau yang namanya sujud, kaki harus begini kan? Tapi ini udah masuk duluan ke bawah kaki kanan. Tinggal yes gitu kan. Saking sholat itu gak nikmat. Nah, ini contoh sederhana aja bahwa ternyata kita ini nggak boleh merasa cukup, nggak boleh merasa puas dengan ibadah kita hari ini.
Setiap datang momentum Idul Adha, Idul Kurban, haji, apalagi yang sedang berhaji nih, para jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom, ya, itu mempunyai satu misi besar, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas ketaatan, kualitas pengorbanan, kualitas cinta. Berjuang untuk melakukan pengorbanan, berjuang untuk taat. Banyak di antara kita yang belum nyaman. Itu baru contoh sholat itu. Ada orang di antara kaum muslimin yang dia belum cinta, belum enjoy dengan Quran. Quran itu menjadi sesuatu yang berat banget. Ya, kalau nonton YouTube bisa berjam-jam, buka-buka medsos, scroll status orang tuh bisa berjam-jam. Tapi baca Quran 10 menit aja tuh udah berat banget, mata tuh udah perih. Mulut udah capek, sering kali begitu. Banyak orang yang bisa mengisi waktunya setiap hari dengan bersenandung dengan musik kesukaannya. Wah, ini lagu barat, lagu macam-macam gitu. Dan itu dilakukan dengan apa? Dengan perasaan senang kan? Tapi zikir apakah dilakukan seperti itu? Subhanallah, subhanallah. Dengan perasaan, dengan penghayatan. Ibadah yang kita lakukan sendiri belum dilakukan dengan penghayatan. Itu tandanya apa? Tandanya kita belum cinta. Belum sempurna kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran itulah yang harus kita ambil dari momentum Idul Kurban dan Idul Adha ini. Cinta kita sejauh mana sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya kata kuncinya adalah untuk bisa sampai ke sana seperti yang dilakukan oleh Ibrahim, yaitu apa? Yang paling dasar, keyakinan. Inilah yang harus kita teladani. Kan apa yang membuat seseorang tuh mau melakukan sesuatu kan karena yakin, betul nggak? Bapak Ibu sekalian, coba deh, kita ambil contoh yang sederhana deh. Yang sudah mulai punya dengan izin Allah ya, dikasih ujian sakit ini, sakit itu, sakit gula, sakit kolesterol. Ada nggak di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah menerapkan resep-resep herba? Kalau kolesterol berarti minum, makan jus belimbing. Kalau gula, biji alpukat, daun apa namanya? Macam-macam tuh. Iya kan? Iya, pakai minum. Berobat karena yakin kan? Gitu. Nah, Ibrahim itu sampai mau melakukan yang totalitas. Nyawa anaknya sendiri pun dikorbankan. Kebahagiaan dikorbankan. Nyawa dia sendiri. Karena yakin sama Allah. Tauhidnya luar biasa. Nah, dengan kata lain, kurikulum di bulan Zulhijjah ini. Momentum Idul Kurban Idul Adha adalah kurikulum untuk bisa meningkatkan kualitas tauhid kita, iman kita. Makanya saya menyebutnya sebagai ikatan cinta. Ikatan cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pelajaran. Nah, kita lihat dalilnya. Nah, ini dalilnya nih. Jadi, 5 poin tadi itu punya landasan, punya dalil, yaitu apa? Surat An-Nahl, surat ke-16, ya, ayat ke-120. Ketika Allah berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yaku minal musyrikin. Kemudian di 121-nya syakiron li an-na'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Inilah sifat-sifat Ibrahim. Ini khususnya buat para jemaah haji nih. Kalau yang Idul Kurban, dia cuma simulasi doang. Menjalani ibadah kurban, ya kan? Tapi kalau haji, enggak nih. Bapak Ibu sekalian yang berangkat berhaji ya. Mohon izin saya sampaikan. Ini lebih berat ini misinya. Kenapa? Karena datang langsung ke tempat di mana Ibrahim itu datang membawa keluarganya berhaji. Datang ke tempat, nanti bahkan ditunjukin tempat, Jabal Kurban. Di Mina itu nanti ada tempat yang diabadikan sebuah tugu. Ya, namanya Jabal Kurban. Di bukit itulah Nabi Ibrahim membawa putranya Ismail dan menyembelih. Itu harus lebih kuat efeknya yang ada di Zoom ini. Ya. Ini dalam kegiatan manasik, makanya materinya kita setting pas. Ya. Sudah masuk waktu suruk ya, tapi kita nggak boleh langsung sholat ketika sudah masuk waktu suruk ya, kan terbit. Kita menunggu sekitar 10 menit. Ya. Ya, nanti kita akan manfaatkan. Nah, tapi kesimpulannya sebelum kita tutup, nanti kita bertanya jawab kalau memang memungkinkan. Sifat Ibrahim itu, kalau menurut ayat ini adalah satu, sangat taat, sangat patuh. Dan kata-kata yang digunakan di sini adalah konit, bukan muti, bukan hanya sekedar taat, tapi super taat. Konit, totalitas, apapun dilakukan, apapun betul-betul dijalanin. Dan hebatnya Nabi Ibrahim ini alaihissalam itu bukan hanya taat
dengan dirinya sendiri. Bukan hanya dirinya sendiri yang taat, tapi apa? Dia mampu mendidik istrinya, anak-anaknya juga sama ketaatannya, totalitas. Betul nggak? Dia mampu mendidik istrinya. Hajar menjadi istri yang taat. Ya, zaman gini Bapak Ibu sekalian bayangin, ada gak istri yang mau melakukan seperti Siti Hajar? Ya ikut suaminya, nurut aja. Ya, Pak mau kemana Pak? Ikut aja udah, ikut. Nanya pasti, bener mau kemana dulu nih? Mama lagi banyak acaranya. Ikut karena perintah Allah. Ketika sampai di lembah Mekah, tempat kayak begini, nggak ada orang, nggak ada apa namanya kehidupan, nggak ada pohon-pohon, nggak ada air, otomatis kan kalau nggak ada air, nggak ada pohon-pohon, nggak ada binatang, tinggal. Pada saat Ibrahim ya berbalik meninggalkan dia, sisi manusiawinya wajar, Allah memang memberikan ini sebagai sunatullah. Bertanyalah ya, Hajar ini kepada dikejar Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Ya. Kemudian Ibrahim hanya terdiam sambil menahan ya kesedihannya, tapi dia karena yakin sama Allah. Ya, dia nggak bisa menjawab. Dia balik lagi, pergi lagi meninggalkan istri anaknya, tapi dikejar lagi oleh Hajar, ditanya, apakah engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini? Tidak dijawab lagi. Bahkan sampai yang ketiga kali, ya, dikejar lagi oleh Hajar. Tapi kali ini pertanyaannya diganti. Karena memang dasar istri soleha, istri yang dibentuk ketaatannya. Diganti pertanyaan, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini adalah karena perintah Allah? Nah, lihat pertanyaannya. Barulah Ibrahim menjawab sambil menganggukkan kepala. Iya, wahai istriku, Allah lah yang memerintahkan kami untuk datang ke tempat ini dan meninggalkan kalian di tempat ini. Dan hebatnya istri soleha jawabannya apa? Idzan falayudhoyyina. Maka jika demikian, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan aku, tidak akan menelantarkan kami. Dan itulah istri yang taat. Ketika suaminya pergi, yang terjadi kan sisi manusiawinya, makanan habis, minuman habis, bekal habis. Ya, dan di sana nggak bisa mesen GoFood gitu ya. Gojek apa namanya? GrabFood nggak ada. ShopeeFood. Anaknya nangis, meronta-ronta. Waduh, tapi ini nih, ketaatan yang super. Karena berangkat dari keyakinan tadi. Dia akhirnya berikhtiar. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ngapain? Ngapain? Mencari air. Judulnya mencari air. Nah ini, orang yang nggak banyak paham ini. Dia katanya dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu mencari air. Judulnya kelihatannya gitu ya. Dan ternyata ketika dia bolak-balik dari Bukit Sofa, dia nemu air apa enggak? Dan ketika dia berusaha keras, berjuang, akhirnya endingnya apakah berhasil mendapatkan air? Berhasil nggak? Hah? Tidak, betul. Nggak dapat air sama sekali. Yang dapat air siapa? Ismail, anak kecil, bayi, balita, apa yang nggak ngerti apa-apa. Ketika menendang-nendang pasir, keluarlah air. Tapi kan itu kan atas kuasa Allah. Tapi yang perlu kita pahami di sini, ciri ketaatan yang ada pada keluarga Ibrahim alaihissalam adalah seakan-akan Siti Hajar itu ketika dia menjalankan apa namanya perbuatan yang kemudian dijadikan ibadah sa'i, itu diseakan-akan mengatakan begini, aku tahu di sini memang tidak ada air, tapi aku tahu di sini ada Tuhan, pencipta, pemilik dan pemberi air. Jadi dia lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu sesungguhnya bukan sedang mencari air, karena dia udah tahu, dia nggak bodoh gitu, ya kan? Nggak bodoh, udah tahu fata morgana. Ini banyak cerita yang nggak dipahami ini esensinya. Jadi Hajar itu berlari, berjuang, dan nggak seperti sekarang. Kalau saat itu lantainya marmer, ada kipas angin, ada air zam-zam di mana-mana, banyak orang itu kan. Dia sendirian terjal, panas, lari. Dia ingin mengatakan, ya Allah, nih saksikan ya Allah, aku yakin engkau ada, aku yakin engkau melihat ya Allah. Itu keyakinan yang totalitas. Dan begitu juga Ismail putranya, yakin sama Allah gak? Yakinnya luar biasa totalitas ketika mendapatkan perintah, ayahnya mendapatkan perintah untuk menyembelihnya. Ya bunayya, inni arafil manam, anni azbahuka. Wahai ananda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku bermimpi, sesungguhnya aku menyembelih kamu. Apa jawaban Ismail?
Ya abati fa'al. Wahai ayahandaku, kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Taat dia, terima. Kalau anak sekarang yang seperti itu gimana kira-kira jawabannya, Pak? Ya, Bapak aja dulu yang udah bawa tanah. Anak sekarang kan jadi gitu kan, kadang-kadang suka kurang ajar kan. Nah, maksud saya sekali lagi, spirit-spirit inilah yang seharusnya betul-betul mampu kita teladani. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak dan ibu sekalian memuliakan, demikianlah ya ketaatan yang ditujukan oleh Nabi Ibrahim yang harus kita teladani. Nah, yang kedua dari ayat tadi apa? Hidupnya lurus, komitmen terhadap kebenaran. Implementasinya seperti apa kalau buat kita? Yaitu menjadi orang yang gigih menuntut ilmu. Saya apresiasi nih, salut nih ayahanda. Nggak pandang umur. Tua, yang paling kecil ya, ananda kita, sampai yang paling tua, yang paling sepuh. Mau duduk di sini, dengerin majelis ilmu. Ya. Ini ciri-ciri orang yang mengikuti teladan Ibrahim. Selalu nyari kebenaran. Kan Ibrahim itu disebut Hanif. Hanif itu adalah cinta kebenaran. Cinta nyari hidayah, nyari ilmu. Yang ketiga, tidak melakukan kesyirikan. Tidak mementingkan yang lain. Tidak mendahulukan yang lain. Mementingkan Allah. Mendahulukan Allah. Menomorsatukan Allah. Tidak mencampur adukan. Makanya, ini dalam perasaannya adalah ketika kita beribadah, nggak boleh dicampur dengan ria. Ya kan? Itu tuh. Dan yang keempat adalah, beliau sebagai seorang hamba yang sangat bersyukur. Apapun keadaannya, dia tetap bersyukur kepada Allah. Disuruh ini, dia melihat kebaikan-kebaikan Allah terus. Padahal ujiannya berat kan? Bayangin, nggak dikasih anak puluhan tahun, dia tetap bersyukur kepada Allah. Akhirnya dikasih sama Allah. Setelah jadi engkong-engkong, 80 tahun lebih ya, dalam riwayat dikatakan, baru dikasih anak. Ya. Dan ketika disuruh berpisah, dia tetap bersyukur. Bersyukur ya, nggak apa-apa ya Allah, saya siap terima. Dia tetap nggak ngeluh. Bersyukur tuh nggak protes, nggak ngeluh gitu. Dia hadapi semua yang terjadi dengan yakin kepada Allah, bersandar kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, makanya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang berusaha ya, membuktikan keimanannya dengan meningkatkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, dengan kata lain kesimpulannya, momentum Idul Kurban, momentum ibadah haji yang kita akan jalani sebentar lagi itu membawa pesan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Seberapa kuat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah seberapa meningkat, sudah seberapa bagus, sudah seberapa kokoh cinta kita, seberapa kuat. Ya tadi itu contohnya kita merasa nikmat ketika beribadah gitu. Itu tuh tanda-tanda cinta. Kita nggak merasa berat, nggak merasa bosan dan jenuh. Ya. Dan nanti implementasinya apa? Kita akan bersemangat melakukan ketaatan-ketaatan yang belum kita jalankan hari ini. Sampai hari ini mungkin kita ada yang belum menjalankan ketaatan dengan semua. Contohnya apa? Ketaatan ketika kita berangkat dari rumah ke masjid ini, siapa di antara kita yang berangkat dari rumah ke masjid baca doanya? Baca doa menuju masjid. Coba. Jawab dengan diri masing-masing. Kalau itu belum dijalankan berarti belum taat. Kan ada sunah-sunah yang belum dijalankan gitu kan? Siapa yang ketika tadi masuk pintu masjid ini baca doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Coba, siapa? Kalau belum menjadi kebiasaan kita berarti belum taat. Belum sempurna gitu maksud saya ketaatan. Ada sunah-sunah yang belum dijalankan. Sampai sekecil itu. Sudahkah kita ketika kita pakai baju kita baca doanya? Doa pakai baju. Itu kan perintah Allah kan melalui sunnah Rasulullah kan? Ibu-ibu nih, ada ibu-ibu kan yang hadir. Ibu-ibu ada satu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh ibu-ibu dalam setiap hari. Itu apa? Bercermin. Pakai jilbab itu kan pakai berkaca dulu kan? Bercermin kan? Udah hafal belum Bu doanya Bu? Doa bercermin Bu. Dan udah dibaca belum? Secara rutin sudah menjadi habit belum? Jadi kebiasaan belum baca doa? Yang kita lakukan selama ini cuma doa makan gitu kan? Sesudah makan itu aja. Tapi banyak sunah-sunah yang lain yang belum kita jalankan. Ya. Sampai nanti nih, Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita semua praktek ya. Ketika kita keluar masjid nih, masjid kita kan ada tangganya kan, ada anak tangga kan. Itu sunahnya ada. Setelah kita keluar, baca doanya, keluar masjid, Allah maftahli, Allah maftahli abwaaba min fadlik. Kemudian turun tangga. Ketika nginjek anak tangga pertama, apa bacaannya? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau naik, Allahu Akbar. Sampai seperti itu sunah-sunahnya. Masih banyak yang belum menjadi amalan kita. Ini contoh-contoh kecil aja. Ya.
betapa kita nggak boleh puas dengan ketaatan yang sudah kita jalan. Ada masih banyak. Sehingga apa? Dituntutlah kita harus banyak belajar lagi dan melatih diri kita untuk melaksanakan ketaatan itu. Nah, ayahanda dan ibunda, jadi secara umum materi yang kita kaji di momentum Idul Kurban dan Idul Adha ini tentang materi akidah, seberapa kokoh akidah kita. Atau dalam bahasa yang gaulnya, ini kita harus ngomongin, harus membicarakan, mengevaluasi, meningkatkan tentang ikatan cinta antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti PR-nya dari pertemuan hari ini adalah apa? Kita harus meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah, ma'rifatullah. Ya, di antara Bapak Ibu sekalian yang ada yang sudah pernah mendapatkan materi ma'rifatullah, ahamiyatu ma'rifatullah, tentang makna ilah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Kaji ulang. Bagi yang belum, apalagi. Sekarang sudah source-nya banyak di YouTube, di Google. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini menjadi PR. Inilah kurikulum yang harus dijalankan setiap mukmin. Jadi yang dipikirin di bulan Zulhijjah ini, di momentum Idul Kurban ini, bukan apa? Di pikiran kita, bukan sate, bukan gulai, ya. Bukan itu yang menjadi perhatian kita. Nih, bagaimana ma'rifatullah kita meningkat. Terutama yang haji nih. Kurikulum untuk bisa meningkatkan ma'rifatullah. Wallahu a'lam bissawab. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, pastinya ada kekurangan dan itu datang dari kelemahan dan kebodohan saya. Sebelum kita tutup dengan sholat surah suruk, barangkali ada di antara ayahanda, ibunda, bapak-bapak ibu sekalian, beberapa menit sedikit, ada yang mau menambahkan, biar saya juga pulang dapat oleh-oleh ilmu, atau ada yang belum jelas, kita sama-sama minta petunjuknya kepada Allah, ada? Silakan ayahanda ya, satu ya, boleh, tafadhol. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Toto Pak Ustadz. Iya. Tadi di slide nomor 2, kalau nggak salah baca saya, bahwa Nabi Ibrahim itu disebut di semua agama Iya. samawi. Iya. Pertanyaannya ini saya pengen jelas Pak Iya. Ustadz. Allah itu menurunkan agama samawi itu satukan Islam, Iya. agama tauhid. Iya. Para nabi sebelumnya adalah memang risalahnya atau kitabnya saja yang beda. Lalu kata semua itu menunjukkan lebih dari satu atau gimana Pak Ustadz? Iya. Itu yang pertama. Baik. Terus yang kedua, ini menarik mungkin dari teori pendidikan anak. Nabi Ibrahim itu mempunyai pribadi yang sangat bagus, taat dan sebagainya. Lalu seperti apa sih kalau kita manusia biasa kan sunatullah gitu? Jadilah ayah ibunya yang baik dulu, baru nanti anak mengikuti. Sementara Nabi Ibrahim kalau lihat ayahnya seperti apa, ibunya seperti apa, apakah ini pendidikan Allah yang langsung membentuk Nabi Ibrahim? Baik. Yang kedua Pak Ustadz, mungkin satu lagi, implementasi korbannya Pak Ustadz. Nabi pernah berkorban lebih dari satu untuk pribadi Nabi, yang kedua untuk Nabi dan umat. Lalu kalau ada korbannya satu Pak Ustadz, misalkan saya punya korban satu, kemudian orang tua saya sudah meninggal, supaya orang dapat pahala semua, apakah lebih baik menggunakan nama ayah saya yang sudah meninggal, keluarga A, sehingga seluruhnya dapat, ataukah saya pribadi, keluarga pribadi saya? Makasih Pak Ustadz. Baik. Makasih banyak ayahanda, luar biasa, pertanyaan bagus sekali terkait dengan catatan sejarah di mana agama-agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu juga menceritakan Ibrahim. Ada di dalam Injil, ada di dalam Taurat. Ya. Pada hakikatnya semua agama yang dibawa oleh para nabi itu satu, cuma Islam. Dalilnya apa? Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbati kanu hudan aw nasara. Apakah kamu mengatakan bahwa, apakah kamu mengklaim, menuduh gitu ya, bahwa Ibrahim dan Ismail, Ishak, Yakub dan anak turunya itu adalah seorang Yahudi atau Nasrani? Qul a'antum a'lamu amillah. Allah membantah. Tidak ada agama Nasrani dan agama Yahudi. Tidak ada. Semua agama yang dibawa oleh nabi-nabi adalah Islam. Makanya ucapan para keturunan Nabi Ibrahim itu
Yakub, cucu-cucunya itu adalah Islam. Wa nahnu ya muslimun. Wa nahnu muslimun. Ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia, kan ditanya oleh Yakub, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Islam. Nah, istilah agama samawi itu adalah istilah yang sudah berhubungan dengan ilmu sejarah, yaitu agama Kristen dan Yahudi dalam kacamata sejarah. Karena apa? Karena mereka agamanya sudah menyimpang. Tapi aslinya memang di dalam Injil dan Taurat itu sudah disebutkan. Diceritakan Nabi Ibrahim. Kalau mereka sekarang ini ya dengan kitab suci, dengan kitab yang dianggap sebagai diklaim kitab suci mereka, ya Taurat atau Injil, Taurat atau Injil itu yang sudah banyak sekali mengalami distorsi, menyebutnya Abraham. Gitu ya. Jadi betul, terima kasih banyak Ayanda tadi semakin paham lengkap, dilengkapi pemahamannya bahwa istilah agama samawi adalah bukan istilah dari Allah, bukan dari Islam. Tapi itulah istilah sejarah. Cuma kita ingin menekankan bahwa agama Kristen ya dan Yahudi yang dianggap oleh para ahli sejarah sebagai agama samawi itu menyebutkan kisah Ibrahim. Karena fokus kita adalah ingin memahami kedudukan Ibrahim yang sangat mulia. Yang kedua, Ibrahim memang dididik oleh ayah yang kafir, Azar. Ya, ada yang mengatakan ini perbedaan pendapat ulama itu sebenarnya bukan orang tua kandung katanya. Ya, tapi ada yang mengatakan, ya, tapi terlepas dari khilafiyah itu, memang Ibrahim dididik langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diberikan petunjuk, diberikan hidayah. Walaupun tentu dalam bab tertentu, ketika dia menjadi seorang ayah, dia mendidik istrinya dengan sungguh-sungguh, mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh, makanya jadi variabel lingkungan berpengaruh, pola asuh berpengaruh, ya. Tapi juga ada dimensi, ada variabel lain, yaitu didikan Allah, hidayah Allah. Itulah sebabnya mengapa sekarang nih Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak diri kita semua lakukan apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Ibrahim itu ketika mendidik anaknya itu nggak langsung, karena belasan tahun berpisah, iya nggak? Tapi Ibrahim mendidiknya melalui apa? Melalui mendidik istrinya, melalui doanya, ya, melalui sedekahnya. Nah, hari ini kita nih, anak-anak kita nih terancam oleh fitnah akhir zaman, betul? Oleh gadget, oleh permainan online, jin online ya, sama play syaiton, itu kan. Semua anak tuh gemarnya itu. Nah, kita tuh nggak bisa tuh ngedidik mereka. Kalau nggak kita bergantung sama Allah, doanya lebih kencang, sedekahnya lebih banyak. Itu yang akan nanti membuat mereka tuh dapat hidayah. Kira-kira gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa? Lupa saya. Oh, kurban ya, kurban. Kurban itu memang tuntunan dari Rasulullah SAW yang dicontohkan oleh beliau adalah hadza. Ya. Hadza minka. Ini adalah kurban rezeki dari Engkau ya Allah, an Muhammad wa an ahlihi wa an ummati. Tapi aku persembahkan ini atas nama aku, ya, dan atas nama keluargaku serta atas nama umatku yang belum berkurban, yang belum bisa. Jadi kita ini sudah semuanya dapat pahala kurban melalui kurbannya beliau, sudah dijamin. Kata para ulama begitu. Nah, bagaimana implementasinya? Kalau sekarang kita mau berkurban, ya, kita boleh mengatasnamakan kurban itu ya secara khusus atas nama orang tua kita yang sudah meninggal apalagi. Ya. Tapi pada hakikatnya itu kurban dari kita untuk keluarga kita semua. Jadi secara niat kurban itu adalah untuk keluarga. Walaupun dibolehkan pahalanya kita khususkan kepada orang-orang yang kita cintai, buat orang tua kita misalnya. Tapi tuntunan sunnahnya adalah berkurban itu setiap tahun itu adalah satu keluarga. Jadi kalau ada ulama mengatakan gini, ya, mengatakan begini, karena kita dananya ada orang yang berkurban karena dananya terbatas, gantian. Tahun ini suami, tahun besok istri, tahun depannya lagi anak pertama, tahun depan lagi anak kedua, gitu. Ya nggak begitu kata, karena setiap kita kurban itu udah otomatis buat sekeluarga. Ya, tapi kalau kita mendoakan, niat kita khusus juga untuk memberikan pahala yang lebih spesial kepada orang yang kita ingin khususkan, dibolehkan. Itu makanya kan nanti pada saat disembelih kan disebutkan namanya kan Bismillahirrahmanirrahim, hadza an siapa gitu.
Tapi kita akan dapat pahala yang gede. Niatkan seperti itu. Ya. Mudah-mudahan nggak puas ayahanda sehingga bisa terus semangat menggali ilmunya lebih dalam lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya nampaknya, mudah-mudahan kita bisa langsung rebut pahala yang dahsyat, yaitu pahala apa? Pahala haji dan umroh. Sempurna dengan kita hanya melakukan sholat suruh 2 rakaat. Demikian, terima kasih banyak. Saya akhiri sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Kuba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kajian tentang dahsyatnya bulan Zulhijjah dan keteladan Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari dan juga melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustaz. Ya. Dan marilah kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon izin pamit yang di Zoom ya, kita tutup. Assalamualaikum.